Halo, selamat datang kembali. Anda mungkin udah dengar ya diskusi soal program makan bergizi gratis atau MBG itu, terutama soal anggaran yang 10.000 per porsi. Banyak yang tanya, cukup nggak sih? Iya, belum lagi mikirin biaya operasionalnya kan? Termasuk bahan bakar buat masaknya, itu gimana? Nah, pas banget. Sumber kita hari ini membahas proposal menarik dari PT Komesto Ara Bentara Nusantara. Mereka punya usulan gimana caranya biar anggaran MBG ini bisa cukup, tapi sekaligus memberi manfaat lain. Kuncinya di kompor biomasa. Oke. Mari kita coba kupas bareng-bareng ya usulan ini. Sebelum lebih jauh, mungkin perlu dicatat juga ya, Komesto Ara ini bukan pemain baru. Mereka punya rekam jejak di bidang energi sama lingkungan. Paling tidak, konsepnya udah diuji di beberapa tempat. Pernah dapat penghargaan dari PGN, Bukit Asam, terus Australia Award. Juga ada penugasan dari kementerian ya, kayak Kemenkop UKM, KLHK, sampai ESDM. Betul, Oke, jadi latar belakangnya cukup kuat ya di bidang ini. bisa dibilang begitu. Relevan lah sama topiknya. Sip. Jadi misi kita sekarang ini, kita gali lebih dalam nih. Dan kenapa ini penting buat Anda simak. Baik soal MBG-nya atau mungkin isu energi dan lingkungan yang lebih luas. Kita mulai dari konteks MBG-nya dulu deh. Program ini kan jalan, tapi langsung rame soal duitnya. 10.000 itu harus cukup buat semua kan? Bahan baku, masak sampai wadah stainless steel itu. Iya, betul. Pertanyaannya kan di situ. Nah, Komesto Ara ini, mereka klaim berdasarkan survei pasar sama uji coba mereka sendiri, angka segitu bisa kok, realistis katanya. Oh ya, gimana caranya? Kuncinya yaitu tadi, efisiensi. Terutama tekan biaya bahan bakar buat masak sama biaya logistiknya. Mereka bilang hitungannya bukan asumsi doang, Oke. tapi dari biaya real kegiatan serupa yang udah pernah mereka jalankan. Sip. Nah, soal kompor biomasa ini, kenapa sih harus kompor biomasa? Apa karena murah aja? Biaya itu salah satu faktor penting, betul. Klaimnya memang jauh lebih hemat. Dibanding apa? LPG, minyak tanah. Kompornya juga mereka rancang biar sederhana dan harganya terjangkau kok. Oke, selain kompornya ada usulan lain soal pelaksanaannya. Mereka saranin dapur umumnya MBG itu dibikin tersebar. Jadi didesentralisasi gitu. Maksudnya gimana tuh tersebar? Jadi dapurnya dibangun dekat sama sekolah atau penerima manfaatnya. Nggak terpusat satu tempat gede gitu. Oke. Terus keuntungannya apa? Ya bahan bakunya jadi bisa beli dari pasar lokal aja. Ini motong biaya transportasi yang biasanya mahal kan? Plus makanannya juga lebih seger. Wah, iya juga ya. Sekaligus menghidupkan ekonomi setempat kan? Uangnya muter di situ. Ini bisa jadi jawaban buat tantangan di daerah-daerah terpencil atau mungkin kepulauan. Di sana kan seringkali LPG susah didapat, mahal pula. Minyak tanah juga kadang langka. Iya, kebayang sih susahnya. Belum lagi ada faktor budaya. Di beberapa tempat masyarakat masih lebih suka masak pakai api kayu kan? Oh iya, betul juga. Ditambah lagi kadang ada isu keamanan soal LPG di area tertentu. Nah, biomasa dari limbah pertanian atau sampah organik lokal itu bisa jadi solusi energi yang lebih mandiri, lebih terjangkau buat mereka. Oke, terus kalau mau dijalankan gimana skemanya? Kayaknya perlu kerja sama banyak pihak ini. Betul sekali. Model yang diusulkan itu kemitraan. Jadi, harapannya UKM lokal yang nanti mengelola dapurnya. Terus, modal bangun dapur dan peralatannya? Nah, itu bisa didukung dari dana CSR. Misalnya dari BUMN atau swasta, buat bantu fasilitas kayak bangunan dapurnya, wadah stainless steel buat makanan, gitu. Pemerintah perannya apa? Pemerintah bisa bantu dari sisi penyediaan lahan mungkin, atau kemudahan perizinan. Jadi kolaborasi gitu. Wah, ini menarik ya. Kalau dipikir-pikir, ini kayak menciptakan ekonomi sirkular kecil-kecilan di tingkat lokal ya. Tepat, itu dia intinya. Ini bukan sekedar program bagi-bagi makanan gratis terus selesai. Tapi lebih ke Menggerakkan ekonomi lokal. Bayangkan, bahan makanan dibeli dari pasar setempat, dikelola sama UKM di situ juga. Terus bahan bakarnya, biomasanya, bisa dari limbah pertanian atau sampah organik yang ada di sekitar lokasi. Kan muter di situ aja. Nah, betul banget. Itu poin pentingnya. Jadi sisa bahan makanan sama sampah organik dari dapur MBG itu nggak dibuang gitu aja. Bisa diolah jadi bahan bakar biomasa lagi, jadi pelet gitu. Komesto Ara nyebut pakai teknologi namanya TOS, teknologi olah sampah di sumbernya. Kebetulan DED atau rancang bangun rincinya teknologi ini pernah mereka buat untuk KLHK. Wah, keren juga.
Dampaknya memang diharapkan lebih luas. Kita bisa lihat dari beberapa sisi. Pertama, dari sisi energi. Ini jelas mendorong swasembada energi di tingkat lokal kan? Mengurangi ketergantungan kita pada subsidi LPG atau minyak tanah. Sekaligus ini langkah menuju transisi energi terbarukan dan dekarbonisasi. Oke, itu dari sisi energi. Ada lagi? Ada. Lingkungan dan kesehatan. Kompor biomasa yang didesain baik itu asapnya jauh lebih sedikit dibanding tungku tradisional. Tahu kan kayak hawu demplon gitu? Oh, yang pakai kayu banyak terus ngebulu banget itu ya? Nah iya, asap tebal itu kan bisa menyebabkan ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Pakai kompor biomasa yang efisien, ini bisa dikurangi. Sekaligus juga mengurangi potensi penebangan liar buat kayu bakar. Jadi lebih sehat, lebih ramah lingkungan. Terus apa lagi? Ada nilai ekonomi tambahan juga. Sisa pembakarannya itu kan jadi arang atau biochar. Nah, itu bisa dimanfaatkan lagi misalnya buat pupuk atau media tanam. Jadi nggak ada yang terbuang sia-sia. Solusi terintegrasi lah pokoknya. Mereka bahkan sudah bikin simulasi katanya untuk skala 900 porsi per hari dan hasilnya menunjukkan model ini layak secara ekonomis. Itu kan buat dapur yang mungkin skalanya nggak terlalu besar ya. Kalau buat yang lebih gede gimana? Kayak di pesantren atau mungkin dapur komunal satu desa gitu. Nah, buat skala yang lebih besar, mereka usulkan teknologi lain. Namanya mini gasifikasi. Mini gasifikasi, apalagi tuh? Dia bisa ngubah sampah atau biomasa jadi gas. Namanya syngas, gas sintetis. Gasnya buat apa? Iya buat masak juga, tapi untuk kompor skala industri yang lebih besar. Jadi lebih efisien kalau masaknya banyak banget. Bahkan kalau gasifier-nya lagi nggak dipakai masak, gasnya itu bisa dialihin buat nyalain genset. Jadi fleksibel banget. Teknologi gasifikasi ini bisa digabungin sama panel surya. Jadi sistem hibrida gitu. Oh, digabung sama solar panel. Buat apa? Iya, listriknya buat si mesin pengolah sampah atau buat lampu-lampu di dapur. Jadi ngurangin biaya listrik PLN kan? Plus ngurangin jejak karbon juga. Jadi lebih ramah lingkungan ya? Betul. Bahkan nih, sisa arang dari pembakaran di kompornya itu masih bisa dijual loh. Ada nilai ekonominya. Jadi benar-benar muter. Oke, tadi disebut fokusnya juga ke daerah terpencil dan kepulauan. Kenapa ada penekanan khusus ke sana ya? Ya karena di sanalah tantangan energi paling nyata terasa. Seperti yang dibahas tadi, soal logistik, soal biaya, soal ketersediaan LPG atau minyak tanah yang nggak pasti. Jadi solusi biomasa yang memanfaatkan sumber daya lokal ini jadi sangat relevan dan pas banget buat mereka. Berarti kalau kita lihat lebih luas lagi nih, dampaknya bisa jauh banget ya. Nggak cuma soal makan gratis aja. Iya, luas banget dampaknya. Kalau kita tarik ke gambaran besarnya ya, ini nyentuh soal swasembada energi di level desa. Terus dukung transisi ke energi terbarukan, bantu dekarbonisasi juga, ngurangin emisi karbon. Bisa ngurangin subsidi juga dong ya? Subsidi LPG gitu? Nah, itu dia. Bisa ngurangin beban subsidi energi fosil kayak LPG atau minyak tanah yang seringkali nggak tepat sasaran itu. Plus, bisa bantu cegah penebangan hutan liar buat kayu bakar. Dan yang penting nyediain energi yang berkeadilan ya, terutama buat wilayah 3T itu kan? Tepat sekali. Disitulah urgensinya terasa banget. Oke, selain menyediakan teknologinya, apalagi yang dilakukan Komestoara? Mereka juga aktif sosialisasi. Demo masak pakai kompor biomasa, bagi-bagi kompor gratis juga kadang-kadang. Sering kerjasama dengan berbagai pihak, kayak TNI, terus ada juga Fortuga Angkatan 73, itu kelompok alumni ITB yang peduli isu energi kerakyatan. Edukasi juga penting ya berarti? Penting banget. Edukasi ke masyarakat, termasuk ke anak-anak sekolah, soal gimana pakai energi secara efisien. Mereka juga gandeng akademisi dan mahasiswa sebagai agen perubahan di lapangan. Pelatihan, pendampingan, itu bagian dari paketnya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, usulan kompor biomasa buat MBG ini sebenarnya bukan cuma siasat biar anggarannya cukup. Jauh lebih dari itu. Ini lebih kayak pendekatan sistemik ya, menawarkan solusi buat energi lokal, sekaligus ngurusin sampah, memberdayakan ekonomi warga. Plus, dapat manfaat lingkungan dan kesehatan. Komplit. Dan sasarannya terutama daerah yang memang paling butuh solusi kayak gini. Bener banget. Nah, ini mungkin jadi satu pemikiran penutup yang menarik buat Anda renungkan. Seberapa besar sih potensi solusi energi yang terdesentralisasi, yang basisnya itu sumber daya lokal kayak biomasa ini? Apakah ini bisa benar-benar mengubah peta ketahanan energi kita? Ketahanan pangan juga, di tingkat komunitas ya, bukan cuma skala nasional. Jauh melampaui sekadar program bagi-bagi makan gratis. Coba bayangkan, gimana kalau setiap desa, setiap komunitas bisa berdaulat, bisa mengelola energi dan sampahnya sendiri secara berkelanjutan? Nah, itu pertanyaan besarnya.